dasar dan di antara gantian yang lain. Jas merah, Merupakan sejarah. Yes! Oke sahabat Goeser Indonesia, kali ini kita berada di petirtaan Watu Gede Ken Dedes. Siapa yang tidak tahu dengan Ken Dedes? Istri dari Ken Arok yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Inilah petirtaan Putri Ken Dedes, dan disinilah cerita awal dimulainya tentang pertemuan antara Ken Arok dan Ken Dedes. Karena waktu itu Ken Arok melihat cahaya dari tubuh seorang Ken Dedes, maka Ken Arok berlari kepada Empu Logawe, gurunya, untuk menanyakan arti dari cahaya itu. Dan Empu Logawe mengatakan bahwa jika seorang putri yang mengeluarkan cahaya itu adalah seorang yang Raneswari, atau yang bakal menurunkan seorang raja-raja yang besar di tanah Jawa. Oke guys, demikian sejul cerita. Nanti kita akan lebih panjang bercerita lagi tentang Ken Arok dan Ken Dedes, dan mungkin nanti kita bisa bertemu dengan Pak Agus selaku juru pelihara dari situs petirtaan Watu Gede ini. Pasti Anda akan penasaran dengan petirtaan Watu Gede, tempat mensucikan Putri Ken Dedes. Oke guys, pantengin channel kita. Jangan lupa like, share, dan komennya, kami tunggu untuk membantu kami mengupas sejarah-sejarah yang penting di Indonesia. Ingat, selalu bahagia dan salam sejarah. Oke guys, kebetulan sekali kita langsung bisa ketemu dengan Pak Agus. Beliau selaku juru pelihara dari situs petirtaan Watu Gede, dan beliau akan menceritakan tentang sejarah dari petirtaan Watu Gede, Ken Dedes dan Ken Arok. Penasaran? Monggo Pak Agus, dengan ceritakan tentang sejarah dari petirtaan Watu Gede. Ya. Terima kasih. Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petirtaan Watu Gede. Kata-kata petirtaan itu adalah air tirta, itu air suci. Air suci. Ya, Watu Gede itu karena di sini ditemukan di desa Watu Gede, sehingga disebut petirtaan Watu Gede. Ya, tapi menurut sejarah yang ada dulu, di sini itu adalah merupakan Taman Boboji. Taman Boboji. Taman Boboji itu berasal kata, kalau dilihat dari bentuk bangunan ini, adalah bangunan beji, yang mana artinya adalah tempat suci. Ya, nah, di situ sehingga Boboji itu adalah tempat untuk bersuci. Nah, di situ sehingga dulu kejayaan Tumapel dulu itu seorang putri raja, semua anak-anak putri raja itu disucikan. Jadi di siraman adat di sini. Nah, sehingga mereka dipersiapkan supaya nantinya akan memberikan keturunan yang benar-benar bisa diharapkan oleh negara atau kerajaannya. Nah, di situ. Nah, sehingga pada waktu Putri Ken Dedes disucikan di sini, itu dia bisa bersinergi dengan alam yang ada di sini, ya. Di situ sehingga dia bisa menyambung rasa kepada para leluhurnya, sehingga dia bisa bersinergi, dia bisa mengeluarkan cahaya. Itu. Nah, cahaya ini adalah cahaya Kundalini yang berwarna biru, adalah cahaya yang mengendalikan jagat Nusantara. Nah, di situ pada waktu bercahaya ini, Ken Arok sempat melihat tanpa sengaja. Nah, itu kemungkinan dari jauh ya, tanpa sengaja dia melihat, sehingga Ken Arok lari.
kepada gurunya dia bertanya, yang bernama Puluh Gawe ya, itu bertanya kok ada putri yang bisa bercahaya, maka diterangkan bahwa putri itu adalah Anarendra Anareswari yang nanti akan melahirkan raja-raja di Nusantara. Ya. Nah, disitulah sehingga kata-kata lari itu berarti takut. Kenapa? Di sini bukan ketakut, ya memang ketakutan, takut karena ada hukumannya. Siapapun yang masuk tanpa izin selain yang bersangkutan, iya itu hukumannya mati, dipenggal. Dipenggal ya. Itu ada prasasinya, di sana ada 3 batu, itu batu gores, itu di mana ada hukum adat dulu itu yang disebut hukuman di depan batu. Nah, di mana kalau ada orang yang melanggar itu di depan batu itu mengasah pedang dia dipenggal. Dipenggal. Ya. Nah, disitulah sehingga pada waktu bercahaya ini dituliskan di dalam lontar, yaitu mengenai lontar yang disebut lontar sastra Ardi. Yang ditulis oleh Empu Setyawidi pada waktu itu tentang keberadaan air ini atau mata air ini, yang mana berbunyi itu puniki matirte tanpa toro humwong gumuruh rasaneng wate yang ikang anguguhana ring tanah Jawa. Jadi artinya itu adalah puniki matirte tanpa toro. Ini menunjukkan bahwa di sini adalah air suci yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya, dapat petunjuk dari leluhurnya, ya. Hyang ikang anggugon ring tanah Jawa, hyang itu yang maha kuasa dan memberikan seluruh kekuatan yang di tanah Jawa. Nah, disitulah sehingga tanpa toro itu adalah tanpa ada bandingannya. Jadi sama dengan Nuswantoro. Nuswantoro ini adalah suatu perjanjian. Nus itu hidup, perjanjian hidup. Swan itu adalah alam. Jadi perjanjian hidup antara alam dan manusia, leluhur kita tidak ada bandingannya, luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, jadi disitulah disebut Nusantoro, bukan Nusantara. Nuswantoro. Nuswan ya. Nuswantoro. Ya, disitulah. Jadi kalau tara antara maling ngono. Jadi salah kabeh. Nah, disitulah sehingga tahun Boboji itu tempat bersuci. Bersuci itu berdoa. Nah, disitulah sehingga sampai sekarang tempat ini diyakini untuk orang-orang tertentu yang memiliki keyakinan dengan para leluhurnya yang ada di sini, mungkin menyambung ya dengan leluhur mereka. Dia berdoa di sini untuk ya menjalani kehidupan yang mereka jalani. Karena apa? Kehidupan ini kita tuh sekedar menjalani, jare wong Jawa sak dermo nglampahi. Nah, seperti itu. Nah, disitulah sehingga di sini dulu itu adalah tempat suci untuk bersuci Taman Boboji. Taman Boboji. Nah, itu ya. Berarti niki awal pertemuan Kenarok kali Kendedes nggih. Awal Sumerep maksudnya ya, tahunya itu di situ. Karena apa, pada waktu itu dulu lupa era leluhur kita itu antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa bertemu, Pak. Ya, karena apa? Disucikan itu dalam arti seorang perempuan putri itu mereka itu disiapkan. Tidak boleh keluar, dipingit. Nah, di dalam pingitan ini dia diberi pengertian tata cara untuk menyambung rasa kepada leluhur dan bagaimana dia bisa membuka berkahnya alam dengan mantra-mantra suci dengan atas nama Tuhannya. Nah, disitulah sehingga dia benar-benar tidak bisa terkontaminasi dengan laki-laki. Nah, sehingga dulu antara laki-laki dan perempuan itu ada batasannya, nggak bisa enak-enak dewe. Jadi seperti berarti itu. Kendedes masih belum menikah dengan... Belum menikah. Kata-kata ya? suci itu belum menikah. Jadi dia masih gadis atau masih perawan. Gadis, makanya di situ disebut wanita. Wanita itu wani ditoto. Jadi dulu itu wanita itu wani ditoto. Jadi seorang putri itu dulu benar-benar ditata. Jadi nggak sembarangan. Nah, dari disitulah sehingga walaupun menikah pun punya suami, dia kemana-mana dikawal. Tidak bisa seenak dewe. Nah, disitulah sehingga ada pengertian nginceng dan lain sebagainya itu salah. Apalagi sampai kemaluannya bersinar itu. Kenapa? Kok iso ngerti kemaluan bersinar itu bojone dhewe ae tahu ada ceritakno. Lho kan gitu. Pada sampean bojo mosok sampean cerita ceritakan ya. Enggak mungkin. Nah, disitulah itu adalah salah arti. Itu. Jadi mereka berarti Kendedes masih kondisi suci nggih, ya, masih suci. Ya, disitulah di situ sehingga pada era Tumapel. Nah, itu Tumapel ini adalah kerajaan Tumapel ya. Kerajaan Tumapel itu berasal kata dari tumempel. Menempel. Tumempel ini di mana kerajaan ini dikelilingi gunung yang saling melekat, menempel, ditapeli gunung. Ditapeli nggih. Nah, disapeli gunung. Ya, sehingga Tumapel ini ditapeli gunung, melingkar. Mulai dari Arjuna, Pandoman, ya, Kelut, Kawi, Kelut sampai
ke Semeru, Bromo, iya, Bromo. itu meningkat. Nah, di mana ada perjanjian khusus antara alam dan leluhur, di mana nanti kalau seandainya gunung ini meletus, itu tidak boleh merusak Tumapel. Itu harus keluar dari Tumapel. Nah, kesuburannya itu masuk ke Tumapel. Nah, ini Gemah Ripah Lok Jinawi dituntun ke Troharjo. Akhirnya kita benar-benar ditata. Makanya ada istilah ring Tumapel. Nah, ring Tumapel itu adalah kekuasaan, kekuatan. Nah, ring Tumapel. Jadi tidak ada ring Singosari. Iya, ring Tumapel adanya. Nah, itu. Nah, untuk nami dados Singosari niku Singosari itu sebenarnya maaf ya, Singasari itu kalau saya katakan ada istilah kata-kata Singhasari ya. Singha itu adalah tempat tinggal, sari itu inti kembali. Nah, di mana pada waktu Tumapel dikalahkan oleh Kertajaya dengan utusan Tunggul Ametung, Raja Tumapel ini lari ke Panawian. Panawian ini adalah Polowijen. Nah, di situ putri-putri Tumapel semua itu menjadi putri rampasan. Yeah. Jadi semua diboyong ke Kediri. Yeah. Disitulah sehingga harta semua diboyong ke Kediri. Nah, di mana Tumapel ini resmi menjadi hak Kediri. Nah, di situ sehingga Tunggul Ametung tahu bahwa pada waktu itu Putri Kalidas itu memiliki ciri-ciri tertentu, keistimewaan. Maka Tunggul Ametung tidak mau kembali ke Kediri. Dia minta kekuasaan di sini, maka dia diangkat menjadi Aku. Ditulis dalam sejarah Keakuan. Ya. Nah, disitulah sehingga dia menikah. Bupati nggih. Nah, setingkat ya, bupati. Tahu ya istilahnya Aku itu, nih. ya itu nggak tahu istilahnya di bawah kerajaan, di bawah kekuasaan di bawah kerajaan Kediri. Gitu aja. Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang menamakan Singosari, Pak Agus. Itu kan kata-kata istilah saya katakan tadi, istilah. Nah, di situ sehingga pada waktu Tunggul Ametung berhasil dibunuh oleh Ranggasah Rajasah Adana. Nah, ini sehingga Kenaro ini ya pada waktu membunuh Kenaro ini setelah berhasil membunuh, Kenaro tidak mau berkuasa di Tumapel. Karena apa? Di bawah kekuasaan Kediri. Maka dia memindah kerajaannya di daerah Kuta Bedah dengan nama Kutaraja. Nah, sekarang ini ditemukan di sana prasasti di daerah Sekaran. Ya. Okay. Sekarpuro itu kembang. Sekar itu adalah kembang itu bisa dikatakan suatu wujud wujud keindahan atau kemegahan atau istilahnya negara ya, keharuman negara. Nah, Sekarpuro itu adalah istana. Nah, gitu. Oh, berarti ibu istana kota itu, negara ya, dipindah ke sana. Nah, dia akhirnya menjadi raja di sana dengan nama Ranggah Rajasa Sang Amarwa Bumi. Ini. Nah, di situ sehingga sampai setelah dibunuh Anusapati dibunuh oleh Tojoyo, utusan Tojoyo. Sehingga Tojoyo ini kan dari Kediri. Okay. Anak selir dari Kemang. Nah, disitulah sehingga Tojoyo ingin menguasai Tumapel. Kembali kepada Tojoyo ingin menjadi raja Tumapel, sehingga Tumapel dibebaskan, diberikan kepada Tojoyo. Nah, pada waktu Tojoyo datang ke Tumapel, tidak sampai menjadi raja, sehingga di daerah Batu Gilang itu di desa Gilang ya, itu di desa Ngabab itu ada benteng, di mana dia sudah tercium. Begitu masuk diserang oleh anak Anusapati yang bernama Ranggawuni. Nah, disitulah sehingga kalah Tojoyo. Nah, berarti Tojoyo dereng niku nggih, Pak? Jabat. Belum nggih. Ya, Tojoyo dalam keadaan terluka, dia lari ke Tengger. Gitu. Nah, disitulah sehingga dia belum menjadi raja. Nah, di situ sehingga Tumapel ini sudah bebas, bukan kekuasaan Kediri lagi. Nah, inilah sehingga Ranggawuni mengembalikan kembali ke Tumapel. Jadi dipindah kerajaan ke Tumapel lagi, istilahnya Singhasari, kembali kepada tempat tinggalnya semula. Jadi bukan kerajaan Singosari gitu loh, tapi kembali. Nah, itu akhirnya terkenal dengan Singosari. Ya monggo, mau dikatakan kerajaan Singosari kayak atau apa, monggo. Bukan hak saya gitu ya kan. Nah, di situ jadi sehingga untuk menengarai atau diprestasikan atau
Tenger ya. Tenger, Maka oke. dibangunlah suatu candi di sana, yaitu Candi Jejaglu. Jajagu. Jejaglu ini adalah candi kemegahan. Jadi candi kemenangan dan kemegahan. Maka disitulah dengan kemegahan ini untuk kejayaan ya, kejayaan mereka setelah bisa merebut kembali Tumapel, maka dibangun itu dia akhirnya pindah ke sini. Tumapel lagi. Nah, disitulah sampai era Kertanegara. Negara. Berarti kalau Tohjoyo belum sempat menjadi raja, kok di beberapa itu kan diterangkan bahwa Tohjoyo menjadi raja kerajaan Singosari yang ketiga gitu. Ya, kalau kerajaan Singosari ketiga itu peristiwanya bagaimana kan gitu. Masalahnya Tohjoyo ini kan anak selir. Apalagi belum sempat. Nah, anak selir dari Ken Umang Ken kan. Umang, nggih. Kan dia tidak berhak menjadi raja. Menjadi raja, nggih. Kok bisa dikatakan menjadi raja? Nah, ini kan juga harus ada tanya kan iya. gitu ya kan. Ya. Sejarah mau nuliskan seperti itu, sumbernya dari mana? Monggo, silakan. Nggih. Itu hak-hak mereka. Nggih. Ya. Tapi tetap kita, ya saya, karena apa? Saya tetap meyakini dari leluhur saya. Nggih. Pakemnya seperti ini ya, Nggih. seperti ini, dan itu adalah petunjuk dari leluhur seperti ini ya, kita mengikuti. Nggih. Nah, masalah salah dan bener itu hakku, karena bener kanggoku bener Belum tentu. Nah, nggih. gitu. Belum tentu benar buat yang lain Nah, ngoten nggih, Pak. gitu. Nggih. Jadi Karena kita harus sama-sama menghargai lah Nggih. gitu ya. kan mesti punya pakem masing-masing Nah, ya. gitu. Monggo silakan kalau mau ini bukunya di sini. Aku gak belajar buku. Jadi saya itu dari rasa. Dari rasa. Oh, gini. Kenapa kok ada sehingga disitulah pada waktu Tohjoyo dikalahkan oleh Ronggomuni, Nggih. maka di situ dibikin prasasti candi yang disebut Candi Songgoriti. Candi Songgoriti Songgoriti. itu ada cara candi kemenangan. Nggih. Nah, mereka memuja dewa di sana untuk bersyukur, berarti merasa menang. Nah, disitulah Songgoriti itu candi kemenangan. Nah, di situ sehingga di sana disebut dusun Pujon. Pujon Oke. itu artinya pemujaan, dulu itu tempat pemujaan. Pujon. Nggih. Dari kata pemujaan nggih. Iya. Jadi, wong Jawa Kayak dadi pujan, pujon. pemujaan. Nah, Nggih. nah, ini kalau seandainya di dalam buku mungkin nggak ada itu. Oh, enggak ada nggih. tertulis. Nah, Leres nih. nah, ini Nah niki bagus. Sing terakhir nih. Untuk napa lari-lari nem nih sakniki kan mboten sumer Bang ngoten-ngoten niku. Sejarah napa niku kan. ya. Kalau datang hanya untuk berfoto, berselfie aja. Kalau masalah seperti itu yang saya ketahui Pak. Jadi lek cara wong Jawa iku menungso iku ana titiwancine. Jadi disitulah sehingga setiap manusia itu ada waktunya. Ya, menungso urip ora iso ninggal titis lan tetes. Titis itu adalah sifat, tetes itu ilmu. Di mana sifat dan ilmu itu akan menurun pada anak turunnya. Kalau mereka tidak ada sambungannya, tidak ada tali ikatan benang merah dari sini, dia nggak akan tertarik. Akan tertarik. Ngoten nggih, Pak. Ya, ini istilahnya energi. Energi. Energi itu bisa menyatu dengan energi yang senyawa. Nah, ini Yang hukum sama. hukum kimianya. Nggih. Ngoten. Gitu. Dan energi itu bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, kekal. Nggih. Itu. Nggih ngoten mawon bagus. Matur nuwun atas penjelasannya. Iya. Oke sahabat Kawasan Nusa, demikian sedikit cerita dari Pak Agus. Beliau adalah juru pelihara dari Petirtaan Watu Gede. Dan benar kata Pak Agus bahwa sejarah itu harus ada benang merahnya, nggih Pak. Iya. Karena kalau tidak ada benang merahnya, mereka tidak akan Pak, merasakan ya. Sejarah itu kenapa kita belajar sejarah? Biar kita mengerti tentang asal usul kita. Nggih, asal usul kita. Siapa leluhur kita, bagaimana leluhur kita. Nah, kita harus paham. Maka disitulah proklamator Indonesia Pak Karno mengatakan jas merah jangan sekali-sekali Melupakan sejarah. Nggih. Oke guys, kata Pak Agus, tetap jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena Indonesia berdiri karena sebuah sejarah. Ingat, pantengin channel kita terus, like, share, dan komennya kita tunggu. Tetap semangat, tetap bahagia, jaga kesehatan, dan salam sejarah. Matur nuwun, Pak Agus.
Lanjutkan. Ayo. Jangan cak susu mau. Cari Jawi, cari Jawi. Jangan cak susu Cari mau. Jawi, cari Jawi. Terima kasih. Kowe sejarah. Yes. Bakar semangatmu. Yes. Tingkatkan kreativitasmu. Yes. Seduluran selawase. Yes. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.